Jadi ada dua cara untuk bisa mengecilkan perut yang buncit. Satu dari pola makan, kedua dari aktivitas fisik. Kalau untuk pola makan, satu batasi untuk masukkan karbohidrat, terutama karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, untuk menggantinya lebih baik kita makan makanan yang mengandung seratnya tinggi seperti buah-buahan atau sayur-sayuran. Dengan cukup minum juga. Kemudian makanan dari protein supaya massa otot kita yang berlebih, bukan lemak kita yang berlebih. Nah, yang kedua, aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik jangan sering-sering rebahan, tapi cukup untuk olahraga. Kalau untuk olahraga yang intensitasnya sedang, bisa dilakukan 150 menit dalam 1 minggu. Bisa kita bagi misalnya 3 atau 5 kali. Jadi 1 kali aktivitas selama 30 menit. Contoh jalan kaki, gitu. Atau misalnya olahraga yang penguatan otot seperti kalau mau mungkin pilates, yoga. Nah, sedangkan kalau untuk aktivitas yang agak berat, mungkin yang suka main basket, mungkin yang suka badminton atau futsal, cukup 75 menit dalam 1 minggu. Gitu ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah you are what you eat. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Dalam artian, ya kalau makanannya sehat, kita jadi sehat. Kalau nggak makanan sehat, ya bukannya doain ya, tapi tendensi untuk terkena berbagai penyakit, salah satunya obesitas atau kelebihan berat badan bisa saja dialami oleh mereka yang makannya nggak sehat, berlebih, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang obesitas, hari ini kita mau membahas seputar obesitas nih. Kenapa sih akhirnya banyak orang yang mengalami obesitas? Apalagi katanya belakangan ini tuh tren obesitas itu semakin meningkat dan mirisnya adalah dimulai dari anak-anak. Nah, ini kan kadang-kadang di satu sisi tuh orang tua agak bingung ketika anaknya picky eater, tapi akan jadi problema juga kalau anaknya akhirnya makannya berlebih gitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan obesitas bahkan sampai dewasa. Nah, ini bisa menimbulkan berbagai penyakit katanya. Makanya kita harus tahu gitu ya, apa itu penyebab obesitas dan gimana cara mengatasinya, dan sebenarnya ada bahaya apa sih di balik kelebihan berat badan yang bisa mengancam kesehatan atau bahkan nyawa seseorang. Makanya kita hari ini akan mengupas tuntas seputar apa bahaya di balik berat badan berlebih. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar pola makan kita ya. Ini yang harus jadi catatan banyak orang, karena selama kita hidup pasti kita makan dong. Dan ini ada beberapa mitos atau fakta yang mungkin sering kita dengar, pastilah sering kita dengar di masyarakat dan nggak ngerti ya ini beneran atau nggak. Makanya hari ini kita mau luruskan ini mitos atau beneran fakta. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Assalamualaikum Dr. Anissa, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alhamdulillah Bincang Sehati. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya, mohon maaf nih hari ini diundang ke sini ya. Hari ini hari libur ya dok ya. Tapi kita mau memberikan edukasi ke masyarakat ya dok ya. Siapa tahu di hari libur ini banyak orang yang makan enak gitu ya. Sehingga akhirnya kebablasan juga. Oh iya, kami mewakili dari tim Bincang Sehati Diet TV yang mengucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk umat Buddha yang merayakan. Oke, semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Oke, dok, kalau kita ngomongin seputar obesitas itu kan erat kaitannya dengan pola makan atau pola diet seseorang gitu dok ya. Kita bahas mitos faktanya dulu ya sebelum kita ngomongin obesitasnya. Yang pertama nih dok, ini mitos atau fakta kalau ini banyak nih dok, pertentangan di masyarakat. Ini poin pertama jujur banyak nih ya. Ibarat kata kayak ada bubur diaduk atau enggak, kalau ini makan buah dulu baru makan berat, ada yang bilang makan berat dulu baru buah gitu. Jadi kayak di masyarakat kayak, oh enggak harus makan buah dulu ini. Oh enggak harus makan berat dulu baru diakhiri dengan makan buah gitu. Nah sebenarnya lama-lama nggak makan dua-duanya nih, kelaparan gitu dok ya. Nah makan buah dulu baru makan berat atau gimana sih dok? Gini, sebenarnya itu hanya trik aja sih supaya kita makannya nggak berlebihan. Diharapkan kalau misalnya makanan buah, makanan yang mengandung serat tinggi, terus kadar air yang cukup gitu. Jadi nanti selanjutnya makanan utamanya kita nggak terlalu banyak. Gitu. Tapi memang sebaiknya kalau untuk makanan buah itu pada saat sarapan, breakfast. Jadi seharusnya sarapan itu kita tidak makan makanan yang terlalu kadar indeks glikemiknya tinggi.
Karena kalau kadar glikemiknya tinggi, metabolismenya jadi meningkat, akhirnya nggak produktif, ngantuk. Iya lagi. Lebih baik kalau pagi itu mungkin kita sarapannya yang mengandung serat tinggi, kadar air yang cukup seperti buah, mungkin juga kadar lemak yang cukup ya. Jadi lemaknya bisa jadi tenaga dan tambahannya protein. Gitu. Jadi asupannya terisi, energinya ada, nggak dehidrasi, kerja juga jadi fokus istilahnya. Betul. Nggak ngantuk gitu kan, baru jam 9 pagi terus ngantuk. Iya bener lagi. Iya. Tapi kalau akhirnya banyak bertentangan, buah dulu makan atau makan dulu baru buah itu nggak ada efek sama sekali ke tubuh atau gimana sih Dok? Sama aja atau gimana? Oke, terus tergantung jenis buahnya juga. Gitu. Iya, misalnya yang pedas, ditambah sambal jangan-jangan ya, mungkin rujak pagi-pagi. Kayak mungkin buat yang GERD ya, hati-hati mungkin buat yang ada sakit GERD atau dispepsia atau bahasa awamnya sakit MAH. Lebih baik asupan nutrisinya dulu. Nanti di situ buah bisa sebagai tambahan. Tapi lebih bagus lagi kalau yang berserat. Gitu ya. Makanannya yang mengandung serat cukup, buah-buahannya juga yang mengandung serat cukup. Jadi kebutuhan serat kita, kebutuhan istilahnya nutrisi airnya kita, elektrolitnya itu tercapai dengan adanya buah. Gitu ya. Jadi sehat, makannya sehat. Mau di awal atau di akhir sebenarnya secara umum tidak bermasalah dengan catatan kalau Anda punya riwayat kayak asam lambung atau MAH, dispepsia gitu ya. Itu jangan dulu deh nutrisinya dulu, maksudnya makannya dulu ya. Dan kan yang berserat gitu ya. Sekarang kan junk foodan gitu ya Dok ya. Oke ya, kita lanjut. Jadi jangan berantem lagi ya antara buah dulu atau makan dulu ya. Oke, yang penting makan buah itu udah bagus ya Dok ya, karena buat asupannya. Dan terutama untuk sarapan. Jadi mungkin sekarang kan bentuknya kayak smoothies. Iya, ditambahkan dengan oat ya, jadi buat seratnya. Iya. Dengan catatan jangan tambah kental manis, tambah gula, tambah ini, tambah itu gitu. Nanti pas kerja ngantuk. Glikemiknya tinggi gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua Dok. Sayur bayam itu katanya nggak boleh dipanasin lagi. Wah, bisa beracun, bikin keracunan. Akhirnya orang nyayur bening sekali makan habis. Nah betul nggak sih Dok? Jadi gini, kalau untuk sayur bayam, kandungannya itu pada saat dipanaskan akan keluar satu, nutrisinya akan rusak, vitamin-vitaminnya. Jadi memang kita sebaiknya untuk sayuran atau untuk makanan tidak dipanaskan ulang. Gitu ya, karena kadar gizinya sendiri gitu, elektrolitnya sendiri atau vitaminnya akan rusak, jadi nggak bisa. Jadi sebaiknya dimasak 2 kali saja ulangan gitu ya. Oke, kandungan gizinya bisa berkurang dan lain sebagainya, tapi kalau kayak khusus untuk bayam itu kenapa akhirnya orang lebih spesifik mengerucut ke bayam aja gitu Dok ya? Maksudnya apakah ada kandungan tertentu yang akhirnya membuat bayam ini, kan bayam itu sebenarnya sekali masak aja kayak sayur bening udah letoy seletoy-letoynya letoy kan itu ya si bayamnya. Apakah karena nanti ketika dipanasin lagi malah bisa broken into pieces atau kayak udah nggak berbentuk lagi atau gimana sih Dok? Kalau sejauh ini sih kalau untuk ke arah karsinogenik karena bayam sih belum sampai penelitiannya gitu ya. Tapi kalau untuk makanan-makanan lain yang diawetkan, yang ada bahan pengawetnya, ada bahan tertentu yang bisa memicu karsinogenik itu ada gitu. Tapi bukan spesifik bayam dipanaskan. Tapi karena itu merusak kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Gitu. Tapi kalau spesifik karena cancer, karena sampai saat ini belum ada penelitian khususnya sih. Tapi kalau untuk makanan lain, processing food ya, makanan olahan dengan pengawet, dengan pewarna, itu sudah ada penelitiannya. Jadi ada kanker tertentu, begitu ditelaah ke belakang pola hidupnya, pola makannya, ketemu persamaannya nih dari beberapa pasiennya. Gitu. Enggak beberapa, malah banyak ya, sampelnya cukup banyak, ditemukan ada kesamaannya, ternyata memakan sesuatu yang sama, yaitu makanan yang diawetkan, ya, makanan yang pakai pengawet, makanan yang mengandung pewarna, ada zat tertentu. Nah zatnya ini yang akhirnya bikin karsinogenik atau mencetuskan kanker. Kalau itu sudah ada penelitiannya. Gitu. Jadi kalau masak ya secukupnya aja lah ya gitu. Lebih enak juga yang fresh ya Dok ya. Iya, itu jangan belum ada penelitian bahwa yang dihangatkan ada masalah itu kandungan gizinya aja. Kita bilangnya natural food aja lah. Natural food ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga banyak banget nih ya.
kol goreng. Nah, ini hubungan dengan kanker juga nih dok, gimana ini? Enggak, itu mitos banget itu. Kalau kol itu lebih ke arah dia mencetuskan mungkin untuk gangguan di lambung untuk beberapa pasien. Jadi kayak bloating ya, apa rasanya kembung gitu. Bikin rasa kembung pada pasien-pasien tertentu, misalnya pasien yang memang sudah cenderung dispepsia. Jadi kandungannya itu aja sih untuk pasien dispepsia atau GERD ya mungkin itu resiko untuk memicu perutnya jadi kerasa penuh lagi, kembung gitu aja. Tapi kalau kol goreng terus bikin cancer sih enggak. Enggak ya. Ya sejauh ini sih enggak ada. Nah yang baru ada penelitiannya itu makanan yang diawetkan mengandung pewarna ditemukan pada pasien yang kanker nasofaring. Oh. Ya kanker di saluran ini kita tenggorok ya. Iya tenggorok. Itu ditemukan ternyata mereka memiliki kesamaan memakan satu makanan ini selama bertahun-tahun. Itu dia. Jadi kalau Anda makan kol goreng sekali setahun juga gitu ya. Mungkin masalahnya kayak di minyaknya nggak sih dok? Kalau mungkin tidak ke kanker ya, tapi kayak minyaknya sudah beribuan kali gitu purnama nggak diganti-ganti gitu itu bisa. Efeknya mungkin gangguan metabolik dulu. Mungkin ke arah obesitas yang mau kita bicarakan ini. Betul ya. Kalau untuk kankernya satu, Enggak, mungkin dispepsianya buat GERD nggak bagus ya, nggak cocok. Terus selanjutnya kalau makan kol gorengnya gitu, terus kolnya dipakein tepung terigu, terus pakai sambal, akhirnya dispepsianya jadi, terus kebanyakan karbohidrat, obesitasnya juga jadi. Kol dikasih tepung terigu jadilah bakwan. Nah itu dia. Jelantah pula kan. Betul. Ya, sehat-sehat aja dulu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Ada makanan yang katanya bisa menyebabkan jerawat nih dok. Satu makanan yang katanya bisa menyebabkan jerawat di banyak orang itu katanya coklat gitu, kacang gitu. Nah betul nggak sih? Nggak tahu dua itu atau ada yang lain atau beneran atau mitos kalau orang akhirnya mengatasi jerawat gara-gara makan makanan tertentu. Oke, jadi bisa. Jadi makanan-makanan tertentu yang mengandung kadar lemaknya tinggi, ya, itu ternyata dia akan mengalami penumpukan di lapisan kulit. Jadi kita ada lapisan kulit di sini, serotup, itu akhirnya menyebabkan penumpukan di sini di lapisan pori-pori kulitnya. Itu terus kemudian, tapi ada beberapa faktor risiko lagi. Jadi kebersihan kulitnya, mungkin ya, tidak mencuci muka, terus sudah ketutup, kemudian kena debu, akhirnya lama-lama bisa jadi tadi jerawat. Gitu. Jadi dari mungkin orang pikirnya gini dok, gimana ceritanya makanan yang kita makan, terus dia masuk ke pori-pori di wajah, bukankah makanan itu masuk ke saluran pencernaan dok gitu kayak kok bisa naik ke muka ya gitu. Jadi apa yang kita makan itu pasti akan masuk ke darah. Nah, dari darah dia alirannya kan memang untuk darah ini dia akan istilahnya mensuplai ke seluruh pembuluh darah, dan ada pembuluh darah kecil. Jadi ada namanya pembuluh darah yang kan ada pembuluh darah besar, pembuluh darah dan ada yang kecil atau kapiler yang untuk istilahnya dia memberi suplai makanan ke lapisan kulit kita. Nah dari suplai yang kapilernya itu, jadi dari pembuluh darah besar kita makan, diserap usus, masukkan ke pembuluh darah, ke jantung, ke semua, terus diedarin. Nah yang bagian yang kecil-kecilnya itu, yang kecil, yang kapiler kan akhirnya untuk mensuplai si lapisan-lapisan kulit kita. Kalau nggak lapisan kulit kita mati kalau nggak ada suplai dari sana. Kan disuplainya ya nutrisi, tadi suplai darah, suplai oksigen. Nah di sana ternyata di kandungan lemaknya tinggi, akhirnya menyebabkan penyumbatan di sana, di lapisan istilahnya pori-pori kulit di bawah kulit. Ditambah tadi faktor risiko mungkin tidak membersihkannya juga, ya jadi tambah makin kesumbat, lama-lama akhirnya ada proses di sana lah, ada proses inflamasi, ya ada proses bakteri juga akhirnya jadi sumbat, mungkin jerawat.
Misalnya sejawat kulit sih ya yang lebih bisa menjelaskan ya. Tapi intinya di Ada situ. hubungannya begitu ya. Intinya Oke, jadi adalah di Anda situ. jangan berpikir, wah kalau makanan gini kan langsung dicerna. Enggak ya, ternyata ada namanya kapiler gitu, yang membuat ini jadi masuk ke Ya. kulit kita. Ya, oke, kita lanjut yang terakhir ya Dok ya. Sehat itu dengan mengurangi porsi nasi putih. Nasi putih itu ibarat kata jadi public enemy ya Dok ya, kayak Iya, musuh betul. publik gitu, bagaimana? Jadi sebenarnya adalah kita ya adalah hitungan kalori sebenarnya. Ada nggak sih kelebihan kalori? Nah, kalori itu terutama dari karbohidrat, ya, terus lemak. Karena sebagian besar masyarakat kita itu, sebagian besar porsi makannya itu lebih banyak di kalori dari karbohidrat sama lemak. Sedangkan untuk proteinnya sama seratnya itu sedikit sekali. Jadi kalau ini yang berlebihan kandungannya, terus sementara pola hidupnya istilahnya ya kaum rebahan, jarang olahraga, akhirnya Sedentary numpuk. lifestyle ya, Iya, Dok. betul. Akhirnya numpuk nih gitu. Nah, jadi sumber utama karbohidrat itu bukan cuma dari nasi, tapi juga dari olahan tepung terigu. Oh, Iya, seperti itu. Dan juga dari sumber lemak, terutama lemak-lemak jenuh ya, dari makanan processing food ya, makanan olahan. Itu kadar lemaknya bukan lemak, istilahnya lemak jahat istilahnya mungkin di masyarakat ya. Jadi nasi bukan satu-satunya, ada lain. Jadi nggak makan nasi tapi makan gorengan. makan gorengan. Nggak makan nasi tapi makan kerupuk, karena dipikirnya ringan. Wow, kerupuk kan bisa bikin kita terbang ya, karena ringan. Ternyata juga kandungan gulanya tinggi Iya, ya, kan dia karbonya. berdasarkan dari tepung terigu. Kandungan garamnya kan juga tinggi. Natriumnya tinggi, bukan cuma garam dia, natriumnya tinggi sekali. Gitu. Jadi sebenarnya bikin berat itu. Ah. Orang bilang kayak, terus harus makan apa dong Dok? Iya, Gitu ya. betul. Harus makan apa supaya nggak obesitas, supaya gula dan lainnya nggak tinggi, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, ada bahaya apa sih di balik berat badan berlebih. Wah, gitu kan. Jadi kalau selama ini mungkin Anda makannya agak berantakan, gitu, pola makannya ini itu tadi sempat di-mention oleh dokter kita. Nah, Anda mungkin lebih berhati-hati karena hari ini kita akan mengupas tuntas apa aja yang bisa jadi risiko ketika kita mengalami berat badan berlebih. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, mau tanya seputar pola diet yang tepat, gimana cara mengurangi berat badan, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke Dok, berat badan ideal ini apakah subjektif gitu ya buat orang, mungkin agak beda-beda, atau secara medis ya, kalau secara orang awam mungkin subjektif ya, mungkin kayak di mata kita kayak oh dia berat badannya berlebih atau sedang atau yang lain sebagainya. Tapi kalau dari medis itu sendiri, ada nggak aturan bahwa berat badan yang sehat itu, mungkin yang sehat, yang ideal, yang proporsional itu ada standar bakunya gitu nggak sih atau gimana? Iya, memang ada standarnya untuk berat badan ideal itu berapa. Bahkan dibedakan lagi antara orang Eropa sama orang Asia. Oh gitu? Iya. Oh, gimana tuh Dok? Jadi untuk nilai seorang ini berat badannya sehat atau tidak sebenarnya. Jadi dimasukkan berat badan ideal. Maksudnya di sini adalah satu berat badan yang tidak menimbulkan resiko penyakit yang lain, terutama penyakit metabolik. Nah, jadi kalau diharapkan dengan berat badan ini tidak timbul resiko-resiko penyakit ke depannya, diharapkannya gitu. Jadi sebenarnya penilaiannya itu ada 3 komposisi sebenarnya. Oh, Satu 3. yang BMI, mungkin yang kita udah banyak tahu ya, body mass index ya. Terus kemudian lingkar pinggang. Yang kedua adalah lingkar pinggangnya berapa. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah komposisi lemak tubuhnya itu di mana terbanyak.
gitu ya. Jadi kalau untuk orang Asia idealnya berat badan BMI-nya ini kalau dari kisaran BMI adalah 18,9 sampai ke 23 ya 23,9 gitu. Jadi kemudian ada namanya overweight. Jadi overweight itu di atas 23 tadi sampai 24,9. Nah, obes itu di atas 25 untuk ukuran orang Asia atau orang Indonesia gitu ya, termasuk kan Indonesia Asia. Tapi kalau untuk orang Eropa dianggap obesitas kalau di atas 30. Agak jauh ya dok? Ya, mungkin karena kan mereka kan Posturnya ya? BMI itu kan berdasarkan berat badannya sama tinggi badannya meter persegi. Kan kalau mereka kan tingginya kan pembaginya. Terus kedua dari lingkar pinggangnya. Kalau laki-laki lebih dari 90, nah perempuan lebih dari 80. Sedangkan kalau orang Eropa itu laki-laki lebih dari 102 cm. Lebih 12 sendiri dia ya, oke. Terus komposisi lemak tubuhnya itu di mana? Karena kalau komposisi lemak tubuh yang lebih banyak di perut ya atau di sebenarnya abdominal obesitas gitu. Obesitasnya cenderung lebih banyak di perut dibandingkan mungkin ya di paha gitu kan. Ternyata resiko untuk jadi sakit lebih tinggi yang komposisi lemaknya di tubuh di perut. Yang perutnya buncit lebih siapa itu? lebih Ya, coba resiko saya ternyata. Oke, gitu. Jadi ada memang kita 3 kriteria itu. Tapi untuk lebih praktisnya, misalnya pada saat pelayanan klinik, apa yang bisa kita lakukan saat itu bisa dinilai sehingga pasien tuh lebih bisa kita tata laksana lah. Bisa jadi kan tidak semua rumah sakit bisa mengukur komposisi lemak tubuhnya itu paling banyak di mana, itu nggak semua rumah sakit bisa. Tapi kalau untuk pengukuran BMI, pengukuran lingkar pinggang, itu kan hampir semua rumah sakit bahkan puskesmas kan bisa. Itu diharapkan cepat kita istilahnya mendeteksi, oh ini pasiennya kelainan di berat badannya. Terus nanti kita evaluasi lagi resiko-resiko penyakitnya pada pasien ini kira-kira apa untuk kedepannya progresivitas. Gitu. Dok, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama dari BMI-nya itu body mass index ya, indeks massa tubuh. Itu tuh kayak 18,9 sampai 23,9. Itu cara ngitungnya gimana dok? Mungkin ada orang kayak, dok BMI saya kan berapa, saya nggak tahu gitu. Itu ngitungnya ada rumusnya dok? Iya, berat badan dalam kilo per tinggi badannya, meter persegi dibagi. Ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Nanti ketemu ujung-ujungnya nilainya itu antara... Nilainya masuk yang mana. Kan ada pembagian apakah dia underweight, bisa jadi terlalu kurus, itu juga tidak boleh karena itu malnutrisi juga. Kemudian normal, terus ada overweight, jadi baru lebih sedikit dari normal tapi belum sampai obesitas. Terus kemudian obesitas, ada obesitas grade 1, ada obesitas grade 2. Itu obesitas, bisa saya pernah lihat kayak obesitas 1, obesitas 2 itu apa dok maksudnya? Itu dia, tadi dari kalau untuk obesitas 1 yang tadi 25 sampai ke 30. Nah, di atas lebih dari 30 itu namanya obesitas 2. Karena penelaksanaannya nanti akan berbeda. Jadi ada yang mungkin nanti perubahan pola gaya hidup saja, ada yang mungkin harus ditambah obat, ada yang kalau yang ekstrim sampai harus bariatric surgery, gitu ya. Di bariatrik ya, dipotong-potong ya. Gitu, betul. Supaya pola nafsu makannya mungkin bisa ditekan gitu. Oke, ini sebenarnya masih banyak nanti kita bahas lagi setelah break ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa bahaya di balik berat badan berlebih. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, dok, tadi itu yang pertama BMI ya. Kita lanjut yang kedua, yang lingkar pinggang ya, 90 untuk pria maksimal, perempuan 80 ya. Nah gini deh, dok, kalau kita ada katakanlah gini, BMI-nya
masuk nih, maksudnya aman antara 18,9 sampai 23,9. Nah, kebetulan si perempuan ini atau si laki-laki ini, si perempuan ini lingkar pinggangnya katakanlah 85, yang cowoknya 85 gitu. Nah, BMI-nya masuk, oke aman. Ini lingkar pinggangnya, loh kok overweight ya? Nah itu gimana dong? Maksudnya akhirnya ditentukan itu overweight atau enggak atau gimana? Oke. Jadi untuk lingkar pinggangnya untuk menentukan faktor risikonya. Faktor risikonya apakah low, moderate atau high gitu. Jadi ternyata tadi obesitas abdominal. Jadi dia nanti masuknya obesitas tapi obesitasnya terlokasi di abdominalnya dia. Nah, itu ternyata faktor risikonya malah lebih tinggi untuk terjadinya penyakit metabolik. Nah, jadi mungkin berat badannya, BMI-nya ya, istilahnya BMI-nya masih masuk ke dalam normal weight, tapi dia memiliki faktor risiko untuk terjadi penyakit metabolik. Nah, itu malah lebih tinggi, moderate kalau lingkar pinggangnya di atas. Jadi disebutnya sebagai obesitas sentral, hanya di abdominalnya itu aja. Tapi itu malah yang bahayanya malah di situ. Istilah bukan bahaya ya, tapi resikonya menjadi lebih meningkat dibanding kalau dia normal-normal. Nah, jadi normal tapi memiliki resiko untuk terjadi penyakit metabolik. Nah, ya gitu. Jadi terus nanti dokter juga akan menelusuri juga ini faktor resiko dari keluarga ada enggak gitu. Keluarga ada yang hipertensi kah, keluarga ada yang diabetes kah, keluarga ada yang kolesterol kah, kalau wanita mungkin ada gangguan ovulasi kah gitu, ada mungkin gangguan kesuburan kah, susah punya anak kah gitu. Nanti dari sana kita tentuin nih intervensinya kemana. Biasanya kalau masih resikonya moderate dan ada faktor risiko lain, di situ nanti kita coba untuk intervensi tadi, lifestyle-nya gimana, pola makannya, perilaku hidup sehatnya. Nah, kalau dia sudah ada penyakit bawaannya juga, misalnya sudah ada tadi gangguan kesuburan, gangguan tadi ovulasi ya atau menstruasinya nggak teratur, nah ini yang kita obatin juga gitu. Ya kalau sudah ada penyakit penyertanya, nggak cuma lifestyle-nya, jadi juga ada terapinya untuk yang lain. Tapi kalau tidak ada faktor komorbid yang lain, kita lakukan tata laksana di lifestyle-nya, perilakunya. Tapi tetap kita lakukan screening. Kalau kayak gini, moderate kita lakukan screening. Screeningnya jadi dilanjutkan tadi pemeriksaan laboratorium. Ini kan baru pemeriksaan fisiknya nih. Oh ternyata dari pemeriksaan fisik didapatkan normal weight, tapi kok ada faktor resiko karena lingkar pinggangnya ya. Terus dievaluasi ada faktor risiko dari keluarga enggak, atau dia ada keluhan atau enggak. Setelah ada semua kita tambahkan lagi pemeriksaan laboratorium, terus pengukuran tekanan darahnya. Tekanan darahnya gimana, normal atau cenderung mulai agak tinggi. Ya, kalau hipertensi kan 140/90, bisa jadi dia 135 misalnya per 89. Kemudian dicek juga berarti gulanya berapa, kadar gulanya gitu. Terus kadar kolesterolnya berapa. Kolesterol di sini kita cenderungnya ke arah lebih fokus ke trigliserid. Kalau obesitas yang di perut itu yang lingkar pinggangnya meningkat itu karena kadar trigliseridnya biasanya tinggi, karena penumpukan lemak. Berapa tuh dok nilainya kalau trigliserid? Trigliserid tinggi di atas 150. Di atas 150? Iya, jadi terus kemudian bisa jadi gulanya pun sudah mendekati ke arah diabetes. Jadi belum sampai diabetes tapi sudah mulai agak tinggi. Di angka? Iya, jadi kan kalau kita bilang dia gula darah puasanya di atas 126 itu sudah diabetes. Atau HbA1c-nya itu di atas 6,5. Nah, pada pasien ini bisa jadi kadar gulanya mungkin 100 sampai 124. Nah, tapi HbA1c-nya, ada pasien saya HbA1c-nya ternyata 6,4. Belum sampai diabetes, tapi kita bilangnya pre-diabetes. Mau mendekati. Gitu. HbA1c itu kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Kalau tinggi, jadi kadar HbA1c-nya tinggi. Kalau pre-diabetes itu bisa diakalin, bisa turun lagi nggak sih dok? Nah, kalau untuk pre-diabetes, tadi dilihat ada faktor komorbid lain nggak? Kalau tidak ada komorbid lain, lifestyle-nya yang kita lihat. Lifestyle itu pola hidupnya. Terus perilaku hidup sehat, aktivitas fisik. Itu harus 3. Jadi kalau pola makannya sudah kita atur, tapi dianya masih kaum rebahan, nah ini sulit tercapai nanti. Terus ketiga kan perilaku.
Kadang kan ada orang yang kalau lagi stres makan, Kan. atau cheatingnya lebih banyak ya, misalnya oh cheating lah gitu, atau kalau lagi stres pengennya asin mungkin. Iya. Gitu. Mungkin ini yang jadi pengetahuan tentang perilaku hidup sehat. Kalau 3 ini dijalankan, ya insya Allah mudah-mudahan tercapai jadinya. Gitu. Ya berat badannya turun, atau tadi ya lingkar pinggangnya turun, terus kemudian yang kelainan misalnya kadar ada trigliseridnya tinggi, gulanya tinggi atau tensinya tinggi, dari penelitian dengan lifestyle ini bisa menurunkan. Gitu. Jadi penurunan berat badan sekitar 3% aja itu bisa mengurangi kadar gula darahnya, bisa mengurangi kadar trigliseridnya. Untuk yang awal ya, untuk yang awal 3%. Gitu. Tapi kalau sudah yang lebih dari 30, penurunan berat badannya bisa sampai harus 20%. Gitu. Tergantung pada saat ditemukan masih ringan atau sudah lanjut. Udah lah. Gitu. Oke, tapi kalau misal kayak dia ada faktor risiko di lingkar pinggangnya yang berlebih, terus BMI-nya aman, dengan faktor risiko untuk penyakit metabolik dan lain sebagainya. Kalau misal lingkar perutnya dikecilin dan akhirnya kayak cowok di bawah 90, dia faktor risikonya ikutan nurun juga atau enggak, Dok? Iya, jadi pada penurunan berat badan 3% itu didapatkan, jadi pasiennya nih kita periksakan dulu, misalnya data dasarnya dia, ternyata berat badannya segini, terus kita minta rubah lifestyle-nya. Ya, tadi dia bilang 3 hal itu ya dirubah, terus diobservasi dalam 3 bulan ini didapatkan penurunan BMI-nya sebesar 3%. Pada pasien ini, atau penurunan lingkar pinggangnya ya. Kalau pasien ini kan kita nggak targetin penurunan BMI-nya, tapi lingkar pinggangnya. Begitu dicek ulang, kadar gula darah puasanya turun, kadar HbA1c-nya turun, trigliseridnya turun. Karena 3 hal yang tadi itu, pola makan, aktivitas fisik, ternyata memperbaiki semuanya, dan perilaku dia. Jadi ada pola makan yang dipengaruhi perilaku kan ada. Oke. Jadi tapi sebenarnya orang lingkar perutnya berlebih gitu ya, kan orang pikirnya, Dok harusnya kalau orang makannya salah, gemuknya seluruh badan dong, Dok. Ini kenapa fokusnya di abdominal aja gitu, mesti di perut aja, itu emang sarang wadah kantong lemak di situ semua atau gimana sih, Dok, kalau makan seseorang? Jadi kan metabolismenya berdasarkan kita kan makannya lebih banyak karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ternyata menyumbang ke arah trigliserid, jadi penumpukan. Jadi karbohidrat yang kita makan itu jadi asam lemak bebas istilahnya. Asam lemak bebas, penumpukan. Nah, penumpukan yang paling bisa kita lihat memang di perut, di lapisan situ otot. Tapi sebenarnya kalau istilahnya diperiksakan lagi, banyak penumpukan lemaknya itu di hati. Yang sekarang namanya perlemakan hati atau fatty liver. Gitu. Banyak sekali pasien-pasien yang trigliseridnya tinggi, karena kan liver itu fungsinya memetabolisme asam lemak. Jadi lemak yang kita makan, yang dari usus, sama darah dibawa ke hati. Nah, di hati diproduksi ini untuk menjadi lemak dalam tubuh kita. Sebenarnya kan lemak dalam porsi yang istilahnya kalau lemaknya itu lemak sehat, itu buat sumber tenaga kita, energi kita, buat tenaga gitu. Sedangkan kalau protein untuk massa otot. Tapi karena jumlahnya berlebihan, dia menumpuk di liver. Jadi fungsi, nanti gambaran hatinya pada saat dilakukan USG hati, itu ada bercak-bercak di situ, bercak-bercak lemak. Jadi kita bilangnya itu penyakit perlemakan hati atau fatty liver. Gitu. Kalau yang kelihatan di mata memang yang di perut. Tapi yang nggak kelihatan di mata adalah itu satu, yang di liver. Belum lagi lemaknya itu sendiri bisa ada di pembuluh darah kita. Cuma memang kan bentuknya. Jadi dia diolah dulu di hati. Nah, di hati diolah, jadilah si trigliserid itu dan jadilah si kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat itu memang bentuknya kecil. Karena bentuknya kecil, jadilah dia bikin istilahnya plak atau kotoran di pembuluh darah kita. Itu yang nggak kelihatannya. Kelihatannya aja yang jadi kayak dosa banget di perutnya, Dok ya. Oke, jadi kita harus berhati-hati makan apapun dan pola hidup itu harus dibenerin. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini ada bahaya apa di balik berat badan berlebih. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, sebenarnya kalau kita ngomong obesitas itu orang tuh selalu menyalahkan makannya dok ya. Tapi sebenarnya nomor satu itu pola makan pola diet, pola makan seseorang kah? Atau sebenarnya ya memang ada salah satunya, tapi bukan jadi faktor penentu yang paling utama. Atau mungkin bisa saja kayak dipikir orang kayak mungkin nggak berhubungan kayak begadang gitu ya. Atau yang lainnya itu yang akhirnya membuat orang ini makannya biasa aja, nggak banyak-banyak, tapi kok tetap berat badannya berlebih juga gitu dok. Oke. Ya, jadi obesitas itu faktor penentunya itu sebenarnya banyak faktor. Jadi banyak faktor. Memang yang utama adalah satu tadi pola makan. Jadi pola makan, jadi intake kalorinya terlalu tinggi dibandingkan dengan metabolisme untuk dia mengeluarkannya. Itu satu ya. Terus kedua ada faktor genetik juga. Ada faktor genetik, ada beberapa orang yang metabolisme lemaknya itu istilahnya berantakan. Jadi mudah sekali terjadi penumpukan lemak. Istilahnya produksi lemak di hatinya itu lebih tinggi daripada yang dia makan. Nah, itu karena kandungan enzim-enzimnya. Jadi ada enzim yang sebenarnya udah bekerja di tubuh kita sendiri. Kalau kita makan, enzim itu keluar. Jadi ada yang masuk ke dalam tubuh kita buat jadi tenaga, ada yang dikeluarkan. Jadi dia memiliki keseimbangan, balance ya, metabolisme lipid atau lemak itu sebenarnya ada keseimbangannya, ada balance-nya gitu ada. Tapi pada beberapa orang, bagian enzim yang harusnya ngeluarin kadarnya mungkin rendah atau kadarnya sedikit. Jadi akhirnya numpuk, lebih cepat numpuk. Itu pada pasien-pasien yang ada kelainan genetik di sana di enzim. Jadi lipid lipase aktivitas. Jadi harusnya dia bisa dikeluarin, jadi bisa mengeluarkan sendiri gitu. Jadi asalkan jumlahnya mungkin tidak berlebihan. Tapi kalau pada pasien ini walaupun jumlahnya nggak berlebihan, kadar enzimnya terlalu rendah. Gitu. Terus kedua obat-obatan yang dikonsumsi. Ya, biasanya ada obat-obatan yang terutama ya steroid ya. Biasanya banyak digunakan pada pasien-pasien mungkin ada gangguan alergi, ada gangguan autoimun. Gitu. Tapi autoimun pemakaian steroid hanya di awal aja. Itulah kenapa jangan sembarangan minum obat. Terus ketiga juga ada obat-obatan lain yang bisa naikin berat badan. Itu tadi ya yang steroid. Terus faktor ketidakseimbangan hormonal. Jadi ada hormon tertentu yaitu hormon tiroid. Ya. Jadi kalau kekurangan hormon tiroid, metabolisme lemaknya jadi kacau. Karena metabolismenya jadi lambat. Semua metabolisme dalam dirinya. Nah, termasuk itu tadi metabolisme lemak akhirnya jadi penumpukan lemak di tubuhnya. Itu yang untuk pasien hipotiroid tadi. Terus kedua yang tadi pasien gangguan tadi hormon estrogennya. Ya, yang tadi pasien polycystic ovarium syndrome itu dari penyakit dari situ. Jadi memang kemudian tadi dari lingkungan sama faktor perilakunya dia, behaviornya. Aktivitas fisiknya rendah, terus tadi sering pola makannya tadi setiap ada stres, terus dia makan berlebihan, lebih banyak makan manis, lebih banyak makan garam, atau skip sarapan, tapi makannya mendekati jam tidur, habis makan terus langsung tidur. Itu awal-awal bisa kena GERD ya, kena gangguan reflux jadinya makanannya. Terus ketiga juga dia mengganggu hormon untuk memicu kita supaya ada rasa lapar, ada rasa kenyang, jadi berantakan. Gitu. Itu terakhir yang pola hidupnya. Tadi saya bilang kan ada 3 hal yang harus diperbaikin kan. Satu makanannya, intake kalorinya. Kedua perilakunya dia. Ketiga aktivitas fisiknya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Oh, tertutup. Baik, terputus dok. Kita lanjut lagi. Dari 3 hal itu sendiri sebenarnya kayak ada saling berhubungan kah dok? Tiga-tiga itu, maksudnya pola makan, fisik dan lain sebagainya itu saling berhubungan atau kayak salah satu aja bisa memicu? Jadi tiga-tiganya bisa. Nah, tapi maksudnya tadi saya bilang harus disingkirkan dulu kemungkinan tadi gangguan hormonalnya ada nggak di pasiennya. Biasa kalau ada gangguan hormonal pasti dia ada gejala-gejala yang lain. Terus obat-obatan yang dia konsumsi apa aja.
Karena ada obat antidepresi juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Insulin sendiri bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi obat-obatan gula yang jenisnya insulin bisa menaikkan. Terus kemudian steroid. Nah, kalau tidak ada, baru kita diskusikan ke pasien nih, ya, gimana pola makannya dia, terus aktivitas fisiknya, terus tadi pola behaviornya dia gimana. Harus tiga-tiganya ya. Ini kan semua terapi atau tata laksana itu berdasarkan misalnya kita guideline ya, berdasarkan observasi kepada semua pasien. Dan didapatkan tuh keberhasilannya jauh lebih tinggi kalau tiga-tiganya ini dijalankan. Bahkan harus dipertahankan sampai 1 sampai 2 tahun. Komitmen itu yang iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya di balik berat badan berlebih. Kita masih bersama dengan Dr. Anissa Irawati SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke dok, kalau akhirnya orang ini sudah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, itu tuh kayak apa yang harus dibenahi? Mungkin kayak ya secara konvensional tuh ya pola makan diubah gitu ya, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Itu kan pasti udah standarnya gitu ya dok ya. Tapi kayak orang kayak, waduh dok ini udah pola makan udah saya ubah tapi kok begini-begini aja ya dok ya. Susah banget. Sorry tuh sih dok, maksudnya sekarang tuh banyak banget ya. Di luaran sana yang mungkin non medis ya. Orang-orang tuh beli obat-obat penurun berat badan, pelangsing berat badan yang sebulan bisa 10 kilo dan lain sebagainya gitu dok. Nah itu gimana dok? Maksudnya amankah atau sebenarnya wah bisa malah berbahaya tuh atau gimana dok? Ya. Ini kan termasuk behavior juga kan, perilaku. Dan perilaku itu kalau didapatkannya instan istilahnya, kemungkinan untuk jadi kambuh lagi, nanti balik lagi, berat badannya naik lagi, itu malah kemungkinan besar lebih tinggi resikonya. Jadi resiko gagalnya mungkin bisa turun. Tapi nanti karena perilakunya tidak dirubah, ya pola pikirnya nggak dirubah, terus metabolisme dalam tubuhnya juga jadi berantakan karena terlalu cepat. Gitu. Kemungkinan untuk kambuhnya lagi malah tinggi. Jadinya gagal. Itu banyak banget. Bahkan pada pasien sendiri yang sudah dirubah lifestyle-nya, sudah dirubah perilakunya, aktivitas fisiknya juga sudah meningkat, terus bisa dipertahankan dalam 1 tahun. Ternyata dalam tahun kedua kambuh lagi berat badannya naik. Gitu. Ya, karena memang untuk berubah perilaku dan mempertahankan supaya kita makannya ini sehat mungkin nggak mudah untuk sebagian orang ya, kebanyakan orang. Gitu. Jadi ada juga yang setelah gagal setelah 1 tahun berjalan di tahun kedua itulah akhirnya barulah medikasi, jalannya obat-obatan kita masukkan kalau memang di tahun kedua ada kegagalan. Tapi kalau untuk keberhasilan dalam 1 tahun pertama itu banyak sekali kok. Banyak sekali pasien-pasien yang berhasil istilahnya kalau dijalankan secara bertahap, pelan-pelan gitu. Jadi pola makannya berubah, pola hidupnya berubah, pola pikirnya berubah. Itu malah lebih bisa dipertahankan. Misalnya kita nggak cuma buat target saat ini aja, tapi ke depannya biar perilaku hidupnya tuh berubah. Terutama kan kalau dia menyadari bahwa oh ternyata setelah perilaku hidup sehat badan saya jadi lebih enak ya. Terus kebutuhan tentang obat-obatan juga banyak yang turun karena tensinya perbaikan, jadi mungkin tadinya minum obat hipertensi 2 jadi 1. Kan obat gula juga tadinya mungkin sehari 3 kali atau 2 macam obat jadi 1 macam obat. Kalau dia sudah dapat misalnya benefitnya ya, manfaat dari ini, itu dia akan berubah perilaku sendiri dibanding kalau instan. Misalnya kalau instan tanpa perjuangan ya, terutama kan tadi aktivitas fisik sama perilaku ini yang agak susah. Mungkin kalau tahan makan beberapa orang bisa, tapi kalau untuk aktivitas fisik, perilakunya dia, nah itu butuh waktu untuk mengubah perilaku atau mindsetnya. Jadinya kalau bertahap, targetnya tercapai, terus kita bisa mempertahankan, dari mempertahankan ini akhirnya bisa mengubah perilakunya, akhirnya pasien punya manfaat, merasakan sendiri manfaatnya, dia mau pertahanin. Memang di tahun kedua itu aktivitas fisiknya lebih kita tingkatkan dibanding tahun pertama.
Jadi kalau tahun pertama mungkin aktivitas fisik hanya 150 menit ya dalam seminggu. Yang intensitas sedang, jadi olahraga intensitas sedang selama 1 minggu itu bisa 3 sampai 5 kali, nah sebanyak 150 menit. Oh. Di tahun kedua kita harus lakukan aktivitas fisik sampai 300 menit Wow. dalam seminggu. Ya. 2 kali lipatnya ya, Dok? Iya, itu baru bisa mempertahankan berat badan. Jadi jangan kecil hati kalau di tahun kedua kok berat saya begini-begini, malah tambah naik karena ya berarti aktivitas fisiknya harus Ditambahin dinaikkan. ya. Oke. Gitu. Dok, tadi sebenarnya ada penelpon cuman keputus, tapi ada nyangkut satu pertanyaan nih, Dok. Berat badan ibu-ibu ya, ini Bulani di Jakarta itu tingginya 154, beratnya kebetulan sama nih 54 juga gitu. Itu masuk kategori obesitas atau enggak? 154, beratnya 54, tinggi 154, berat 54. Itu mungkin kayak dari BMI-nya masuk atau enggak, atau kemudian ya tetap dilihat juga nih lingkar perutnya sama lemak tubuhnya itu gimana? Iya, betul. Mungkin dari BMI kita harus hitungannya sepertinya ini masuk ke arah overweight ya. Kalau ke overweight yang tadi ininya lingkar perutnya berapa Ibu? Lebih dari 90 apa enggak? Terus kita telusuri lagi nih keluarga, faktor risiko dari keluarga gimana. Keluarganya ada yang sakit darah tinggi kah, ada yang sakit diabetes kah, atau ada sakit tadi dislipidemia atau gangguan dari kolesterolnya ya, trigliseridnya tinggi kah, atau ibu ini ada gangguan tadi infertilitas kah, atau gangguan haid kah, gitu. Kita bisa lanjutin nanti periksa tekanan darahnya berapa, terus tadi kadar trigliseridnya berapa, gula darah puasanya berapa. Nah, dari hasil semua data ini untuk selanjutnya ibu ini yang mana. Awal-awal sih sudah pasti lifestyle dulu ya, pola makan tadi. Jadi kalorinya kita turunkan. Kalau memang mungkin sekitar overweight ya, penurunan kalori itu sekitar 500 kalori per hari. Jadi misalnya asupan makannya dia setelah dihitung mungkin dari dokter gizi, bagian gizi, oh ternyata 2.500 atau 2.000 gitu. Bisa kita turunkan jadi 1.500 dulu per hari. Nah diterapkan dulu nih, diterapkan dalam 1 bulan dievaluasi penurunan berat badannya berapa. Gitu. Sebenarnya kalau untuk penurunan berat badan yang dianggap masih aman itu sekitar setengah kilo ya, 500 mg per minggu. Tuh catet ya. Ya, atau setengahnya ya, istilahnya setengahnya 250 mg sampai 500 mg per minggu itu masih aman gitu. Ya, dengan pola makan tadi diturunkan sebanyak 500 kalori. Nah, pada saat diturunkan kalorinya, kalori yang dimakan sama dia harus hati-hati. Ya, satu ya mungkin makanan karbohidratnya yang indeks glikemiknya rendah ya. Terus lemaknya yang lemak baik. Lemak baik kan seperti alpukat ya. Terus minyak dari biji bunga matahari. Terus tambah seratnya ya, sayur-sayuran. Kemudian juga protein, jangan lupa, orang Indonesia sering banget lupa banget protein ya. Protein yang gitu. Jadi itu yang ditambah. Jadi kalorinya tercukupi dari sana. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bulani yang ada di Jakarta yang tadi sempat terputus teleponnya. Dok, sebenarnya banyak pertanyaan saya itu belum dijawab, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngobrol lagi ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Anissa, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Anissa. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Dan sekali lagi mewakili tim The Eye TV, kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2569 Buddhist Era untuk semua umat Buddha yang merayakan. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas berlibur hari ini ya. Sampai jumpa.